March Global to Gaza. Tanggal 15 Juni tahun 2025 akan tercatat sebagai hari di mana ribuan orang dari lebih dari 80 negara bergerak menuju satu titik panas dunia, perbatasan Gaza. Mereka bukan turis, mereka bukan bagian dari delegasi resmi negara. Mereka adalah dokter, pelajar, ibu rumah tangga, mantan diplomat, musisi, buruh, dan aktivis dari berbagai belahan dunia datang bukan untuk liburan, tapi untuk berdiri bersama rakyat Gaza. Di tengah terik gurun Sinai dan tekanan politik dari dua negara sekaligus, mereka memilih satu cara, perlawanan damai. Tidak ada senjata, tidak ada kekerasan yang ada, hanya tubuh-tubuh lelah yang terus melangkah. Suara orasi dan spanduk-spanduk yang menuntut satu hal, akhiri blokade Gaza. Inilah bukan sekadar aksi solidaritas. Ini adalah salah satu bentuk protes sipil terbesar dan paling berani di tahun ke-2025. Apa itu Global March to Gaza? Bayangkan ribuan orang dari berbagai penjuru dunia Amerika, Indonesia, Prancis, Brasil, Maroko berkumpul di satu titik. Mereka bukan tentara, bukan pejabat. Mereka adalah warga sipil biasa, tapi mereka punya satu tujuan yang sama, membebaskan Gaza dari blokade. Global March to Gaza adalah sebuah gerakan sipil internasional. Gerakan ini tidak mewakili negara, tidak membawa bendera partai. Ini murni aksi non-partisan. Semua orang yang terlibat hanya membawa satu hal, solidaritas, kemanusiaan. Apa tujuannya? 1. Menekan pemerintah Israel dan Mesir agar membuka akses ke Gaza. 2. Membawa bantuan kemanusiaan yang selama ini tertahan. Dan 3. Mengirim pesan keras ke dunia bahwa rakyat sipil di Gaza tidak sendirian. Mereka menempuh jalan kaki sejauh 48 km dari Al-Arish menuju perbatasan Rafah, melewati gurun Sinai yang panas dan kering. Bukan untuk unjuk kekuatan, tapi untuk menunjukkan keberanian dalam solidaritas. Karena bagi mereka, Gaza harus hidup, dan dunia tidak boleh tinggal diam. Kronologi aksi. Sekarang kita masuk ke inti gerakan ini. Bagaimana aksi Global March to Gaza berlangsung? Mari kita lihat kronologi lengkapnya. Tanggal 12 Juni, ribuan peserta dari berbagai negara tiba di Kairo, Mesir. Di sana mereka mengikuti briefing dan pembagian logistik. Bendera-bendera dari lebih 80 negara berkibar di satu ruangan, menunjukkan bahwa ini bukan aksi satu bangsa, tapi suara dunia. Keesokan harinya, tanggal 13 Juni, para peserta naik bus dan truk menuju kota Al-Arish di Sinai Utara. Ini adalah titik terdekat ke Gaza, sebelum mereka harus lanjut dengan berjalan kaki. Tanggal 14 sampai 15 Juni, inilah bagian paling berat. Peserta memulai long march sejauh 48 km dari Al-Arish ke perbatasan Rafah. Mereka jalan kaki melewati padang pasir di bawah suhu ekstrem, membawa spanduk, air, dan semangat solidaritas. Banyak dari mereka bukan aktivis profesional. Ada guru, pelajar, dokter, bahkan orang tua. Tapi semua punya tujuan yang sama, menyuarakan kebebasan Gaza. Setelah tiba di perbatasan Rafah pada 15 Juni, peserta mendirikan kamp protes. Selama 4 hari, mereka berorasi, mengibarkan bendera, dan menggelar doa bersama. Ini bukan sekadar simbolis. Ini adalah tekanan moral terhadap dunia internasional. Delegasi dan tokoh penting yang ikut bukan hanya aktivis. Ada juga dokter, relawan kemanusiaan, guru, dan bahkan mantan diplomat. Salah satunya adalah Hala Rarid, mantan diplomat Amerika Serikat yang mundur dari jabatannya karena protes atas kebijakan Amerika Serikat terhadap Gaza. Dari Indonesia sendiri, sejumlah LSM dan mahasiswa juga ikut serta. Ini menunjukkan bahwa isu Gaza bukan milik Timur Tengah semata. Ini isu kemanusiaan global. Sebuah perjalanan penuh tekad, dari kota Kairo hingga perbatasan Gaza. Tapi ini baru awal. Tantangan sesungguhnya datang saat mereka berhadapan dengan aparat dan blokade internasional. Tantangan di lapangan. Tapi jalan menuju Gaza bukan jalan yang mulus. Aksi ini menghadapi tantangan berat dari dua arah, Mesir dan Israel. Dari pihak Mesir, pemerintah Mesir mengambil langkah keras untuk membatasi pergerakan para peserta Global March hingga pertengahan Juni. Lebih dari 200 orang dilaporkan ditahan di berbagai titik, dari bandara Kairo, hotel, hingga pos pemeriksaan menuju Sinai. Tak sedikit yang langsung dideportasi tanpa alasan resmi. Beberapa peserta bahkan sempat ditahan lebih dari 24 jam tanpa akses ke pengacara atau kedutaan.
Bagi yang berhasil lolos dari bandara, tantangan belum selesai. Militer Mesir memberlakukan larangan keras masuk ke wilayah Sinai tanpa izin resmi, karena daerah itu dianggap zona militer. Hasilnya, konvoi kendaraan peserta yang mencoba masuk ke Al-Arish, kota terakhir sebelum Rafah, banyak yang dihentikan dan dipaksa kembali. Dari pihak Israel. Sementara itu, dari sisi seberang, Israel juga mengeluarkan peringatan keras. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa jika para peserta aksi nekat melintasi perbatasan Rafah ke wilayah Gaza, militer Israel tidak akan tinggal diam. Israel menganggap potensi masuknya ribuan warga asing sebagai ancaman keamanan, meski aksi ini secara resmi bersifat damai dan non-bersenjata. Penekanan emosional. Jadi meskipun ini disebut aksi damai, realitanya sangat berisiko. Aksi ini berada di tengah ketegangan geopolitik di antara dua kekuatan yang sama-sama tak ingin ribuan suara ini menembus batas Gaza. Ini bukan sekadar jalan kaki, ini adalah pertaruhan diplomasi, nyawa, dan suara yang menembus blokade senjata dengan keberanian sipil. Kenapa dunia bergerak? Bayangkan, hidup di sebuah wilayah sempit, terisolasi dari dunia luar, tanpa akses memadai ke makanan, air bersih, obat-obatan, bahkan listrik. Itulah yang terjadi di Gaza hari ini. Sejak Oktober tahun 2023, blokade total Israel dan penutupan perbatasan Rafah oleh Mesir membuat lebih dari 2 juta penduduk Gaza terjebak dalam kondisi yang disebut PBB sebagai bencana kemanusiaan. Laporan terbaru menyebut bahwa 1 dari 5 anak di Gaza kini menderita kekurangan gizi parah. Dan setiap hari, risiko kelaparan massal semakin besar. Kondisi ini bukan sekadar krisis, ini darurat kemanusiaan. Tidak ada jalur keluar, dan tidak ada jalur masuk bantuan. Gaza secara harfiah sedang dikurung dari dunia luar. Maka aksi Global March to Gaza bukan sekadar protes. Ini adalah pesan. Kalau Gaza tak bisa keluar, maka dunia yang harus datang ke sana. Kalau Gaza dikurung, maka dunia akan berdiri di gerbangnya. Bagi ribuan peserta dari lebih dari 80 negara, ini bukan tentang politik atau agama. Ini tentang menyelamatkan nyawa, tentang memastikan bahwa dunia tidak memalingkan wajah dari penderitaan yang nyata. Apa dampaknya? Aksi ini bukan cuma simbolik, meskipun belum menembus perbatasan Gaza, efeknya terasa jauh keluar. Pertama, tekanan global terhadap Mesir dan Israel meningkat. Sejak rencana Global March diumumkan, banyak media internasional menyoroti sikap pemerintah Mesir dan Israel. Mesir dikritik karena menahan dan mendeportasi peserta aksi damai. Ini memunculkan pertanyaan besar soal netralitas Mesir dalam isu Gaza. Israel pun mendapat sorotan karena mempertegas sikap militer terhadap aksi damai yang justru bertujuan kemanusiaan. Opini publik dunia mulai melihat siapa yang benar-benar ingin bantu Gaza dan siapa yang cuma diam. Kedua, hashtag March to Gaza viral di media sosial. Dalam waktu singkat, tagar March to Gaza muncul di trending topik X, dulu Twitter, Instagram, dan TikTok di lebih dari 15 negara. Banyak netizen mengunggah foto solidaritas, video testimoni peserta, dan infografis soal blokade Gaza. Gerakan digital ini menjangkau jutaan orang. Bahkan mereka yang awalnya tidak tahu soal kondisi di Gaza, aksi fisik di padang pasir Sinai menggugah aksi digital di seluruh dunia. Ketiga, PBB dan LSM internasional mulai bergerak. Beberapa organisasi seperti UNRWA, Amnesty International, dan Save the Children kembali mengeluarkan pernyataan terbuka soal pentingnya membuka akses ke Gaza. Aksi ini menyentil organisasi internasional yang selama ini dianggap pasif atau lamban merespons krisis Gaza. Ada indikasi bahwa tekanan publik ini akan mempengaruhi perundingan internasional ke depannya, terutama soal pengiriman bantuan makanan dan medis. Mereka mungkin tak bisa mengabaikan suara ribuan orang yang nekat jalan kaki menuju krisis yang dunia coba lupakan. Apakah aksi ini akan langsung mengubah nasib Gaza? Mungkin tidak. Tapi diam juga bukan pilihan, karena kadang berdiri di perbatasan adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa kita masih punya hati. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu peduli, dan kepedulian itu nggak harus selalu turun ke jalan. Kadang cukup mulai dari hal-hal kecil. Edukasi. Baca dan sebarkan info dari sumber yang kredibel. Jangan gampang percaya hoax. Donasi, banyak lembaga terpercaya yang saat ini menyalurkan bantuan ke Gaza, seperti Medical Aid for Palestinians, Palestine Red Crescent Societies, atau Save the Children. Bersuara. Suara kamu di medsos bisa jadi tekanan moral bagi para pemimpin dunia.
Jangan diam. Dan kalau kamu percaya bahwa solidaritas itu penting, yuk bantu channel ini terus tumbuh. Subscribe sekarang, karena kita akan terus angkat isu-isu global dari sisi kemanusiaan, bukan politik, tapi hati nurani.